Bicara tentang anak dan pemberdayaan perempuan, ya tentunya harus difahami walaupun tidak ada contekan sama sekali seperti itu ya. Karena lebih kepada problematika sosial ya. Jadi problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat, utamanya di lingkungan, ini yang lebih banyak terjadi ya. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak, utamanya kekerasan seksual, ini juga menjadi problem sosial karena tidak hanya penanganannya seperti itu, tapi pasti akan berlanjut kepada pemulihan psikososial yang dialami oleh anak. Kalau kekerasan seksual, barangkali kita ingat kasus kekerasan seksual yang pelakunya ini adalah orang Indonesia yang bermukim di salah satu negara, terus melakukan berbagai macam pelecehan seksual, sehingga kasusnya ini boleh dikatakan puluhan kasus. Ternyata itu adalah pelakunya ini adalah korban dulunya, tapi karena tidak disembuhkan secara baik, secara keseluruhan, akhirnya dia menjadi pelaku di kemudian hari. Ini yang banyak terjadi di Kota Makassar juga kita melihat. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu sudah harus tertangani, sudah harus diobati, sudah harus dilaporkan, sehingga memang penanganannya itu bisa lebih maksimal. Itu yang harus dipahamkan dan harus dipahami oleh masyarakat. Dan tentunya harus juga di backup dengan staf yang juga mumpuni untuk bisa mensukseskan seluruh program termasuk Bala sama Cara D ini, gitu ya. Baik, nah terkait dengan mental health sendiri untuk anak-anak kita begitu, efek media sosial pasti lebih besar. Iya, itu kita nggak bisa pungkiri ya, karena arus media sosial ini juga menghantam anak-anak kita. Iya, belum lagi kasus misalkan anak kecanduan main game, sehingga mereka tidak menjadi mut-mutan ya. Dalam hal ini penanganan oleh orang tuanya juga memang harus melihat secara keseluruhan si anak. Kasus anak yang kecanduan main game ini pasti akan berpengaruh untuk pola tidurnya, ya, terus untuk belajarnya, untuk pemenuhan gizinya, belum lagi kasus-kasus yang lainnya yang berpengaruh pada anak. Termasuk di dalamnya adalah ketika mereka berinteraksi sosial dengan temannya. Jadi membuat anak-anak itu cenderung untuk menutup diri karena dia sudah kecanduan, dia tidak peduli lagi dengan lingkungannya. Jadi kepekaan mereka terhadap yang lainnya ini semakin kurang. Interaksi sosial pun dengan temannya semakin kurang. Interaksi dengan keluarga pun juga seperti itu, sehingga memang proses tumbuh kembang si anak ini pasti agak terhambat ketika anak kecanduan. Apakah itu kecanduan main game? Ya, atau kecanduan pornografi, ini yang lebih bahaya lagi. Iya, karena kalau kita lihat di akun TikTok itu semuanya ada di situ, semuanya ada di situ dan bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Iya, jadi tidak hanya model menari-menari aja, tapi banyak juga yang tidak terkantor dengan baik oleh orang tua, ini yang agak sulit. Jadi memang pemahaman oleh keluarga dalam hal ini pengasuhan positif itu sudah harus dilakukan oleh keluarga. Oke. Nah baik, terima kasih yang masih setia menyaksikan podcast Anak Lorona Makassar, dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Saya pun juga sangat begitu banyak dapat manfaat ngobrol bersama Ibu Aci. Bu Kadis, ini juga yang menarik ketika kalau kita berbicara tentang yang namanya Bala sama Cara D ini, semua masyarakat bisa mengakses ini gitu. Semua masyarakat dengan tentunya klasifikasi masalah yang mereka hadapi begitu. Tapi bagaimana dengan pemberdayaannya sendiri? Kira-kira kalau misalnya ada ibu kita atau perempuannya bisa buat kue atau makanan, apakah juga bisa masuk ke dalam kategori Bala sama Cara D ini? Iya, jadi kedepannya ini memang karena tadi yang saya sampaikan bahwa isu tentang perempuan dan anak ini multisektor. Iya, multisektor. Jadi tidak semua harus dikerjakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami ada jejaring, ada SKPD lainnya yang membantu dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan perempuan. Ada Dinas Koperasi, ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja yang siap juga untuk membantu perempuan-perempuan yang ada di Makassar. Kalau kita bisa lihat di lorong wisata,
wisata yang ada di setiap lorong yang ada di kelurahan itu pemberdayaan perempuannya malahan bisa diukur. Benar. Dari ini kesetaraan gender itu bisa diukur. 4 hal yang bisa diukur dari kesetaraan gender. Kita bisa lihat dari manfaat. Apakah dengan lorong wisata itu bermanfaat untuk perempuan? Kita bisa menjawab iya, karena memang kalau kita lihat dinamika dari pemberdayaan perempuan ini, banyak perempuan yang memang sudah mempunyai usaha kecil, usaha rumah tangga yang ternyata bisa diukur untuk meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga itu bisa menopang keberlanjutan keluarganya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kebahagiaan dari perempuan itu ketika dia bisa memberikan, termasuk memberikan penghasilan tambahan untuk keluarganya, sehingga itu bisa menopang hal-hal lainnya ya, hal-hal ekonomi, sosialnya untuk keluarganya. Karena ketika perempuan bahagia itu, maka efek yang diberikan untuk seluruh keluarga itu pasti akan membuat keluarga lebih bahagia. Betul, luar biasa ya. Kalau memang tercukupi semuanya dalam satu keluarga itu, pasti akan lebih bahagia dan lebih nyaman ya, serta terasa sejahtera begitu Bu Kadis ya. Bu Kadis, yang menarik juga kalau saat ini kita lihat kan concern dari pemberdayaan perempuan adalah bagaimana memberikan juga konseling ataupun juga masih adakah di jalan apa namanya? Timah. Jalan Nikel. Masih ada kantor kita di situ. Iya, jadi ada 2 kantor yang ada di Jalan Nikel. Iya, ada kantor. Sekarang ada 2 ya? Iya, ada layanan UPT DPPA. Iya, layanan UPT DPPA itu samping kantor Kelurahan Balakparang. Untuk layanan Puspaga dia ada di belakang kantor Kelurahan Balakparang. Jadi berdekatan. Ketika orang membutuhkan konseling keluarga, konseling anak, silahkan datang ke layanan kami di layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu bisa diakses secara gratis. Iya, itu bisa diakses secara gratis, dan kami menyiapkan psikolog-psikolog, baik itu psikolog anak dan psikolog lainnya, sehingga memang pemenuhan untuk konsultasi secara gratis yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar, kami harapkan bisa lebih maksimal lagi. Jadi yang saya sering datang itu yang kantor pertama ya? Iya, itu adalah layanan UPTD. Yang sering Erik datang kan. Entah Erik mau membantu temannya melaporkan hal-hal yang dialami, termasuk hal kekerasan fisik maupun KDRT. Iya, itu adalah layanan yang ada di UPTD PPA. Betul. Dan yang menarik teman-teman, psikolog ini tidak ada yang dibayar. Betul begitu? Itu jejaring kami. Jadi jejaring kami baik yang ada di Kota Makassar ini oleh Klinik Cinta Ibu, oleh PKBI, Psikomorfosa itu memberikan bantuan untuk layanan yang ada di UPTD maupun PPA. Jadi relawan-relawan yang bergerak untuk membantu perempuan-perempuan dan anak untuk bangkit kembali ketika mereka mengalami kekerasan. Alhamdulillah kami terbantu dengan jejaring ini, sehingga memang penanganannya itu bisa lebih maksimal. Kalaupun misalkan penuh layanan kami bisa dibantu oleh jejaring-jejaring yang ada di Kota Makassar, sehingga upaya penanganan ataupun manajemen kasus itu bisa terlaksana dengan baik. Betul, jejaring yang harus lebih kuat lagi ke depannya ya, agar bisa berjalan program ini. Bu, kalau kita bicara kultur masyarakat kita ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa banyak masyarakat yang malu karena ini katanya aib keluarga begitu. Khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga, suami memukul istri begitu. Adakah kasus istri memukul suami? Banyak juga, jangan salah. Jadi untuk kasus KDRT, iya, ada beberapa suami yang melaporkan istrinya karena dia mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara non fisik. Fisik ada juga, jadi dia karate, tepoki suaminya begitu. Begitu ya, dipukulkan pakai panci. Apa kira-kira advice untuk itu, Bu? Kalau misalnya ada suami yang melaporkan istrinya, mungkin pakaiannya istrinya besar mungkin, Bu? Ya, tidak juga. Tapi perempuan-perempuan Makassar kan lebih berani. Lebih berani ya. Iya. Apalagi kalau pakai karate mungkin ya. Lebih berani. Tapi itu penyelesaiannya memang diundang mereka berdua. Iya, pasti ada proses yang namanya mediasi. Karena kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga, ya biasanya kami asesmen awal dulu.
Jadi silahkan datang di layanannya kami jika membutuhkan layanan tersebut, dan sekali lagi saya tekankan bahwa itu adalah layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Oke, layanan gratis itu perlu dicatat ya. Nah, kita masih ada beberapa menit lagi teman-teman di podcast Anak Lorona Makassar. Apa menjadi harapan Ibu Kadis sendiri untuk Bala Ahmad Carade ini bersama dengan teman-teman di DPPA untuk bisa tentunya memberikan pelayanan. Kalau orang bilang biasa kata gorra atau gratis itu tidak maksimal gitu. Itu bagaimana Ibu menekankan bahwa walaupun ini gorra atau ini gratis, tapi tetap kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional. Silakan. Berbicara tentang layanan gratis ya, tentunya kami berupaya memberikan yang terbaik ya. Karena perlu kami sampaikan bahwa itu telah terstandarisasi. Jadi layanan UPT di PPA adalah layanan yang terstandarisasi dan orang-orangnya juga berupaya untuk melakukan profesionalisme layanan sehingga tidak usah khawatir dengan layanan gratis. Tentunya kami akan berupaya untuk melakukan hasil yang lebih maksimal untuk penanganan kasus. Terkait dengan layanan yang ada di counter, kami juga memang kerjasama ini antara layanan UPT di PPA, layanan Puspaga, sehingga betul-betul layanan yang ada di counter nanti ini Bapak Ibu bisa melaporkan dan berkeluh kesah terhadap permasalahannya, dan ini akan kami layani baik itu yang ada di counter maupun layanan yang ada di UPTD PPA maupun layanan yang ada di Puspaga. Oke, baik. Itu yang tentunya beliau harapkan untuk seluruh warga masyarakat Kota Makassar. Dan ya, Anda bisa download juga aplikasi Bace ini ya, melalui Android Anda ya, App Store. Ini masih Android. Masih Android aja. Ya, jadi nanti kalau misalkan sudah download, ini bisa terhubung dengan layanannya kami, tidak hanya layanan pengaduan saja ataupun layanan pelaporan, tapi ada artikel-artikel yang bermanfaat untuk keluarga dan anak, dan artikel ini lebih merujuk kepada edukasi tentang keluarga, edukasi tentang pengasuhan positif, ataupun edukasi tentang perempuan dan anak. Betul, konsultasi keluarga dan anak ya, ini bisa Anda akses tentunya untuk mendownload aplikasi Bala Ahmad Carade. Baiklah, seru dan saya masih mau berlanjut sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi, podcast Anak Lorona Makassar harus segera kita tuntaskan bersama Ibu Aci Soleman, SST PMSI. Terima kasih Kak Aci, itu panggilan akrab saya. Semoga selalu sukses berkarir di Pemkot Makassar, tentunya. Amin ya rabbal alamin. Berikan sumbangsi terbaik pemikiran dan juga inovasinya. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Demikianlah podcast Anak Lorona Makassar dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Saya Rik Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mantap Ibu Kadis. Jadi, ya, bagaimana urusan?